Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Setelah beberapa saat di pintu masuk wilayah awal absolut, Yang Mulia Lo Feng, ini adalah kotak buku yang kamu pesan. Lady Fox melambaikan ekornya yang lebat dan menyerahkan kotak itu. Terima kasih. Lo Feng menerima kotak perak itu. Lo Feng, kau orang gila. Tetaplah di sana, sebuah suara terdengar. Lo Feng berbalik untuk melihat di kejauhan. Seberkas cahaya perak mendarat di rerumputan. Itu adalah Wuka. Mengapa kamu berteriak padaku? Lo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Sial, akhir-akhir ini, bahkan di alam semesta virtual, kamu menghilang sepenuhnya. Sambil berbicara, dia meninju dada Lo Feng dengan tidak senang. Lo Feng awalnya terguncang, namun berhasil meredakan pukulan itu. Raut wajah Wuka berubah misterius saat ia berkata lembut, "Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia." Rahasia apa? Lo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja datang dari arena pertempuran dan aku mendapat kabar. Hari ini, Bulan mencoba jembatan surgawi, kata Wuka dengan lembut. Lo Feng terkejut. Dia telah menghabiskan 80 tahun di dunia Sungai Dara. Sementara Bulan, Long Yun, Rong Jun, Wuka, Qian Shui, Jie Leixi, dan yang lainnya, semuanya telah memilih jalan mereka sendiri. Semuanya meningkat dengan cepat dan lambat. Namun, setiap orang terkadang masih mencoba jembatan surgawi. Selama itu, sebagian besar dari mereka semua telah meningkat. Bulan berada di level 6, dan selama 80 tahun ini, si jenius sejati ini telah bekerja keras. Namun dia masih belum melewati level 7. Jelas bahwa level 7 sangatlah sulit. 3 orang telah mencapai level 6, yaitu Bulan, Rong Jun, dan Lo Feng. Bulan dan dirinya sendiri telah lama mencapai level 6. Rong Jun baru saja berhasil melakukannya setelah 80 tahun. Dan saat ini ada 4 orang di lantai 5. Dia mencobanya lagi, apakah dia lulus, tanya Lo Feng. Wuka mengejek pelan. Si berandalan sombong itu. Dia baru saja gagal 2 tahun lalu dan mencoba lagi hari ini. Namun dia tetap gagal. Perbedaan tingkat kesulitan dari level ke-6 hingga ke-7 bahkan lebih besar daripada tingkat kesulitan dari level 1 hingga 6 jika digabungkan. Lo Feng mengangguk. Dalam 80 tahun hidupnya, Lo Feng mengalami banyak pertemuan ajaib. Ketiga tubuhnya bekerja secara serempak, seiring dengan meningkatnya pemahaman dan penyatuan dari energi Sungai Dara. Bahkan setelah semua ini, ia masih belum memiliki jaminan untuk melewati level ke-7. Bekerja keraslah, kata Wuka. Rong Jun baru saja mencapai level 6 belum lama ini. Butuh setidaknya beberapa ratus tahun sebelum dia mencapai level 7. Saat ini di angkatan kita, yang tercepat mencapai level 7 hanya kamu dan Bulan. Aku akan kembali dulu, kata Lo Feng. Ah, apa yang kamu beli? Wuka menatap tas kerja di tangan Lo Feng dengan rasa ingin tahu. Buku coretan ruang dan waktu, kata Lo Feng. Volume ketiga, itu 100.000 poin. Wuka menatap dengan mata terbelalak. Dasar kejam, kau memang kaya. Lo Feng tidak banyak bicara dan langsung terbang. Di dalam ruang kerjanya, dia duduk di depan mejanya dan menahan napas saat membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku logam tebal. Tebalnya buku setebal setengah meter. Itu jauh lebih tebal daripada kedua jilid sebelumnya. Seluruh buku itu masih menggunakan halaman logam berwarna emas. Dan totalnya ada 1000 halaman. Lo Feng tampak seperti serigala lapar yang menatap seekor domba. Matanya berbinar dan dia tidak peduli dengan apapun. Segera membukanya dan mulai mempelajarinya. Belajar itu mudah, tetapi penerapan dan pemahamannya secara menyeluruh itu sulit. Memahami 108 keajaiban itu sungguh sulit. Lo Feng saat ini tengah mengerjakan gambar badai hujan dengan sedikit pemahaman. Lo Feng segera menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, dan di sana terpampang surat yang baru saja diterimanya. Pertarungan kualifikasi wilayah rahasia. Lo Feng melihat ke subjek tersebut. Sambil berpikir, ia segera membuka dan membacanya. Tingkatan anggota inti perusahaan dipisahkan dari tinggi ke rendah. Juga dibagi lagi menjadi wilayah primal, awal absolut,
wilayah langit dan daratan, serta fase terakhir. Bukan berarti jika seseorang memasuki wilayah awal absolut, dia akan tetap di sana selamanya. Terjadi persaingan ketat di antara anggota inti. Yang lemah akan terdorong kembali ke wilayah yang lebih rendah, dan yang kuat akan tetap bertahan. Yang kuat bahkan bisa maju ke wilayah yang lebih tinggi. Persaingan selalu ada. Seiring berjalannya waktu, kumpulan jenius baru akan selalu muncul. Jika kekuatan seseorang tidak sesuai dengan wilayah awal absolut, ia secara alami akan jatuh ke wilayah langit dan daratan. Dalam wilayah primal, ada 100 penguasa sektor, 10 penguasa domain, dan 3 tingkat universe. Wilayah awal absolut, 1000 penguasa sektor, 100 penguasa domain, dan 30 universe. Wilayah langit dan daratan, 10.000 penguasa sektor, 1000 penguasa domain, dan 300 universe. Wilayah fase terakhir, jika ada anggota inti yang gagal dalam kompetisi, dia akan diturunkan ke wilayah fase terakhir. Ini adalah langkah terakhir. Anggota tingkat universe akan berkompetisi setiap 100 tahun. Para penguasa domain akan berkompetisi setiap 1000 tahun. Para penguasa sektor akan bersaing setiap 100.000 tahun. Karena para penguasa sektor sebagian besar akan terjebak di puncak untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, setiap 10.000 tahun perusahaan akan menyelenggarakan pertempuran jenius dan pertempuran pahlawan, di mana ia akan menyerap beberapa jenius di sana-sini bersama dengan beberapa penguasa sektor jenius lainnya. Lo Feng berpikir sambil melihat layar. Saat ini, aku berada di level universe. Ini berarti akan ada pertempuran setiap 100 tahun, dan itu akan dimulai dalam 6 tahun, pikir Lo Feng. Dari surat itu, slot wilayah primal memiliki persaingan yang sangat ketat. Dan bukan hanya dari orang-orang dari kelompok yang sama, seseorang juga akan bertarung dengan generasi sebelumnya dan para senior. Pertarungan kualifikasi sangatlah tragis. Ada 2 cara memasuki wilayah rahasia primal. Yang pertama adalah pertarungan kualifikasi, dan yang kedua adalah mencoba Sky Mountain. Pertarungan kualifikasi merupakan pertarungan eliminasi berskala besar. Anggota tingkat universe akan saling berkompetisi dan akhirnya memilih pemenang. Namun mencoba Sky Mountain berbeda. Anggota inti dapat mencoba kapan saja. Total ada 3 gunung langit: Gunung Langit Purba, Gunung Langit Awal Absolut, dan Gunung Langit dan Daratan. Jika salah satu anggota fase terakhir melewati ketiga gunung langit secara berurutan, maka ia akan segera naik menjadi anggota wilayah primal. Menurut pesan itu, selama aku melewati gunung langit wilayah purba, aku bisa memasuki wilayah primal. Mata Lo Feng berbinar. Aku akan mencobanya. Setelah mempelajari jilid ketiga coretan ruang waktu selama beberapa bulan, pemahamanku tentang gambaran badai hujan telah berkembang. Aku bahkan dapat mempertahankan dunia pedang selama 30 detik sekarang. Selama pertempuran antara yang kuat, 30 detik sudah cukup. Lo Feng berpikir, aku akan mencoba gunung langit wilayah purba. Di alam semesta virtual, ruang yang dibuka secara khusus. Di sana ada sebidang tanah yang luas, dan di atasnya ada 3 gunung yang megah, masing-masing lebih tinggi dari yang lain. Lo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke gunung langit purba. Gunung Langit Purba memiliki ketinggian lebih dari 10.000 mil, megah dan menakjubkan. Seberkas cahaya berhenti di kaki gunung. Itu adalah Lo Feng yang membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya. Lo Feng melihat ke depan. Di sana tergeletak seorang manusia banteng yang tinggi dan tegap dengan tanduk di kepalanya, dan di sampingnya ada kapak besar yang menakutkan. Pria banteng itu tampaknya menyadari sesuatu dan membuka matanya dengan rasa ingin tahu. Dia menatap Lo Feng dan segera berdiri dan tertawa keras. "Kamu di sini? Apakah ingin mencoba gunung langit purba?" "Ya," Lo Feng mengangguk. "Akhirnya ada yang mau bermain denganku." Manusia banteng itu tertawa keras. Ia mengangkat kepalanya dan meraung. "Kera putih, ular, kemarilah." Dari 2 arah yang berbeda, 2 siluet terbang keluar. Di sebelah kiri adalah seorang pria kera kurus berbulu keemasan yang mengenakan baju besi putih keperakan. Dan dari sebelah kanan adalah seorang wanita menggoda dengan ekor ular, mengenakan gaun katun tembus pandang. Coba aku lihat latar belakangnya. Saat wanita ular yang menggoda, lidahnya yang sangat panjang akan menjulur keluar sesekali. Setelah itu matanya yang seperti kristal menatap Lo Feng.
Jadi itu yang mulai Lo Feng dari wilayah awal absolut. Dia orang baru, namun dia berani mencoba Gunung Langit. Apakah kamu masih akan mencobanya? Manusia banteng itu meraung. Aku akan melakukannya, Lo Feng mengangguk. Kera putih, ular, ayo serang. Manusia banteng itu meraung dengan gembira. Dalam sekejap, manusia banteng, manusia kera, dan wanita ular semuanya menyerang secara bersamaan. Dalam hal kecepatan, tentu saja energi spiritual adalah yang tercepat dan langsung menembus pada kesadaran Lo Feng. Di dalam kesadarannya, pagoda hampa yang luas berdiri di sana. Pagoda itu indah dan berwarna emas cemerlang dengan total 3 tingkat. Pemahamannya terhadap hukum telah memungkinkannya mencapai tingkat ketiga pagoda hampa. Sebenarnya, tidak lama setelah dia meninggalkan kota kekacauan primal, dia sudah mencapai pagoda tingkat 3 ini. Selama 80 tahun, ia ingin mencapai level keempat, tetapi itu jelas masih belum cukup. Energi roh menghantam pagoda hampa, sedikit berguncang namun tetap tidak rusak. Kau pikir kau bisa menyakitiku hanya dengan itu? Lo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap. Niat membunuhnya sepenuhnya dilepaskan. Matilah kalian semua. Tongkat panjang berwarna emas gelap dari belakang segera memancarkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah emas kecil yang kabur memancarkan benang-benang yang tak terhitung jumlahnya. Terhubung langsung melalui hukum ruang dan emas. Kedua hukum melalui persenjataan Nansen menyatu dengan sempurna. Bahkan gunung yang tinggi pun lenyap di bawah cahaya. Persenjataan Nansen tingkat 6, dunia pedang. Di kejauhan, manusia kera langsung pucat dan ekspresinya berubah. Ini dunia pedang dari persenjataan Nansen. Bersama dengan itu dia berkata, ular serang jiwanya. Begitu kamu membubarkan kesadarannya, dunia pedangnya akan hancur. Energi roh tak berwujud sekali lagi menyerang Lo Feng. Energi bilah yang terkondensasi menghantam ular dan menyerbu ke arah kapak besar milik manusia banteng. Manusia banteng merasakan ada kekuatan dahsyat. Ia gemetar dan tak kuasa menahan diri untuk mundur, memuntahkan darah segar. Pada saat yang sama, serangan energi roh yang dilepaskan wanita ular berbenturan dengan pagoda hampa milik Lo Feng. Lo Feng menatap manusia banteng. Energi bilah pedang yang terkondensasi itu mengikutinya dengan kilatan menembus dahinya, meninggalkan sebuah lubang dan tubuhnya terjatuh. Manusia banteng meningsoy. Lelaki kera dan wanita ular menghentikan serangan mereka. Yang mulia Lo Feng, kamu benar-benar mengalahkan manusia banteng. Kamu telah melewati kaki gunung ini, kata manusia kera kurus itu. Selamat, kata wanita ular itu. Ini hanya ilusi yang kuat, tetapi masih jauh dari cukup. Hancurkan. Hati Lo Feng bagikan cermin, melihat dengan jelas melalui di sekitarnya. Saat ilusi lenyap, ekspresinya berubah. Cahaya hitam telah mencapai di depannya. Pria banteng dengan darah di mulutnya meraung saat dia bergegas. Dan di kejauhan, wanita ular itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar menembus ilusiku secepat ini. Sebelumnya saat dia melukai manusia banteng dengan parah, dia sudah terlanjur terjerumus ke dalam ilusi. Manusia banteng yang dia habisi hanyalah ilusi. Ilusi wanita ular ini sudah mencapai tingkat seperti itu. Manusia banteng dan manusia kera jelas tidak boleh diganggu. Ketika mereka beradu dengan dunia pedangku sebelumnya, mereka hanya terluka dan tidak mati. Lo Feng langsung memiliki banyak pemikiran di dalam benaknya. Secara bersamaan, mengacungkan bilah bayangan darah dan perisai bermata 6. 7 pedang ilusi. Cahaya hitam terdorong menjauh. Dunia pedang yang luas itu segera mengirimkan sebagian energi langsung ke wanita ular. Ekspresinya berubah dan dia meraung dalam hati. Kalian berdua, kembalilah dan bantu aku menghalanginya. Bersamaan dengan itu, perisai hitam dengan ukiran ular muncul di hadapannya. Sebagai seorang penghipnotis, kendalinya terhadap senjata roh hampir sama baiknya dengan seorang master mental. Manusia banteng itu meraung, namun kecepatan seorang petarung jauh dari energi pedang atau senjata roh. Manusia kera mengendalikan cahaya hitam dan menusuk ke arah Lo Feng. Dengan perisai dan bilah pedangnya, sekalipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Lo Feng tetap berhasil menangkis serangan itu. Mata Lo Feng berkilat cahaya dingin. Hanya dengan menggunakan pedang dan perisainya, dia berhasil memblokir serangan manusia kera. Oleh karena itu, Lo Feng memfokuskan dunia pedangnya pada wanita ular. Dengan energi pedang yang terkondensasi, wanita ular itu dengan ganas mengepung dan menyerangnya secara beruntun. Senjata roh wanita ular itu jelas tidak seperti kemampuan ilusinya. Akhirnya, energi bilah pedang menembus kepalanya.
Aku tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Ekspresi Lo Fong berubah karena dia berfokus pada penggunaan pedangnya dan pemeliharaan dunia pedangnya. Hal itu sangat melelahkan. Manusia banteng mengamuk mengelurkan tangannya ke samping Lo Fong. Cahaya hitam itu secepat kilat sekali lagi mencapai Lo Fong. Sialan, Lo Fong mengumpulkan sebagian energi bilah untuk sekali lagi menghalangi cahaya hitam itu. Dunia bilah pedang yang luas runtuh dan memperlihatkan banyak bilah emas kecil yang segera berkumpul kembali. Setengah dari bilah-bilah itu segera berubah menjadi bilah emas panjang. Bilah itu segera melesat ke arah manusia banteng yang berlari ke arahnya. Ini adalah level kelima dari persenjataan Nansen. Sementara pedang bayangan darah Lo Fong segera melepaskan jurus ketujuh dari 7 bilah ilusi. Kilatan pedangnya dahsyat sekali, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Manusia banteng itu melolong dan mengayunkan kapak besarnya. Pedang panjang berwarna emas itu menghantam kapak besarnya, menyebabkannya terpecah menjadi 2000 bilah emas kecil. Namun kapaknya juga terbanting ke samping, dan pedang bayangan darah Lo Fong menebas pada saat itu. Manusia banteng terbelah menjadi 2 dari kepala hingga kakinya. Saat dia menghabisi manusia banteng, Lo Fong menggunakan perisai bermata 6 untuk memblokir tusukan dari belakang. Saat cahaya hitam itu beradu dengan perisainya, cahaya hitam benar-benar secepat kilat dan menembus kepala Lo Fong memancarkan percikan merah dan putih. Lo Fong terbunuh. Sial, 2 dari kita benar-benar mati karena dia. Manusia kera menghela nafas lega. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Di sampingnya, manusia banteng dan wanita ular itu hidup kembali. Dia melihat tubuh Lo Fong menghilang. Ilusi dan kemampuanku ternyata tidak bisa mempengaruhi dirinya. Dia baru saja menjadi pemula, dan dia benar-benar berhasil menghabisi 2 dari kita. Manusia banteng itu menatap kaget. Di Gunung Yuxiang, Lo Fong duduk di ruang kerjanya. Sebenarnya, aku bahkan tidak mampu melewati kaki gunung. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Di saat-saat kritis, aku masih tidak mampu mempertahankan dunia pedang cukup lama. Aku hanya mampu melakukannya selama 30 detik. Namun saat menggunakan pedang bayangan darah dan perisai dan mempertahankan dunia pedang secara bersamaan, waktu yang dapat kuhabiskan berkurang banyak. Lo Fong mengingat kembali pertempuran sebelumnya, merenungkan kekurangan dan kegagalannya. Setelah beberapa saat, Lo Fong, gurumu Kaisar Sejatian meminta panggilan, teriak Babata di bahunya. Lo Fong berdiri, sikapnya rendah hati. Pada saat yang sama dia membuka layar. Di layar terlihat sebuah pavilion yang didirikan di atas karang, dan di bawahnya tampak Kaisar Sejatian sedang mengangkat gelas anggur. Di kejauhan, di belakangnya tampak sebuah istana yang mewah dan megah. Itu pasti kuilnya di Pulau Guntur, pikir Lo Fong. Di layar, Kaisar Sejatian tersenyum. Lo Fong membungkuk hormat. Kamu seharusnya sudah menerima surat yang dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual, katanya dengan mata mengejek. Tidakkah kamu benar-benar ingin masuk ke wilayah primal? Lo Fong mengangguk. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Guru, setelah membaca surat, aku mengetahui bahwa ada 2 cara untuk memasuki wilayah primal. Salah satunya adalah pertempuran kualifikasi, dan yang kedua adalah Gunung Langit. Aku baru saja mencoba Gunung Langit. Kaisar Sejatian memuntahkan anggurnya dan tertawa. Kaisar Sejatian tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apapun tentang Gunung Langit. 3 Gunung Langit. Anggota inti dapat mencobanya kapan saja. Selama seseorang berhasil melewatinya, ia akan segera naik ke wilayah yang lebih tinggi. Kedengarannya sempurna. Namun, apakah menurutmu kesulitannya akan sesederhana itu? Apakah kau ingat ujian pagoda lantai 7 selama pertempuran jenius? Lo Fong mengangguk. Dia kalah di lantai 1 pagoda lantai 6, dan Bulan berhasil mencapai lantai 7. Ada alasan di baliknya. Pagoda lantai 7 itu didirikan sedemikian rupa, sehingga hampir tidak ada harapan untuk melewatinya. Gunung Langit ini sama saja. Lo Fong tertegun. Sekalipun anggota wilayah primal, tak ada satupun dari mereka yang bisa melewati Gunung Langit primal. Apakah kamu mengerti? Jika kamu bisa melewati Gunung Langit purba, itu berarti kamu bahkan lebih kuat dari anggota wilayah primal yang levelnya sama. Tentu saja, mereka akan memberimu posisi itu. Seberapa sulitnya kamu sudah mencobanya? Di mana kamu gagal? Apakah kaki, tengah, atau puncak? Di kaki. Lo Fong agak malu. Aku menghabisi 2 dari mereka sebelum aku gagal. Bisa menghabisi 2 orang saja sudah lumayan.
bagian kaki, tengah, dan puncak. Semuanya memiliki 3 penjaga. Semua penjaga adalah petarung, master mental, dan ahli hipnotis. Mereka bertiga akan mengeroyokmu. Bahkan jika mereka bertiga sedikit lemah darimu, dengan kekuatan gabungan mereka dan dengan bekerja sama mereka menjadi sangat kuat. Penjaga gunung tengah 10 kali lebih kuat dari kaki. Penjaga puncak 10 kali lebih kuat dari bagian tengah. Lo Feng menatap. Bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti bahwa penjaga puncak 100 kali lebih kuat daripada yang ada di bawah? Benar, 100 kali. Kaisar Sejatian mengangguk. Sulit untuk membayangkannya. Di tingkat Universe 9, masih ada seseorang yang 100 kali lebih kuat. Bagaimana caranya seseorang bisa lewat? Kaisar Sejatian pun tertawa. Maka dari itu, bahkan anggota tingkat Universe di wilayah primal pun tak dapat melewatinya. Lo Feng tertegun. Gunung Langit Purba adalah patokan. Gunung itu ditempatkan di sana agar orang-orang dapat bercita-cita, agar orang-orang merasa memiliki tujuan dan tidak pernah merasa bangga. Apakah ada yang pernah melewati Gunung Langit Purba? Tanya Lo Feng. Ya, tentu saja. Dan sebenarnya cukup banyak. Kaisar Sejatian tersenyum dan mengangguk. Di alam semesta yang luas ini dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka yang mengalami pertemuan ajaib. Ada juga karakter kuat dengan pemahaman yang sangat tinggi dan fisik yang hebat. Apa yang belum pernah ada dalam sejarah yang luas? Berapa banyak jenius yang pernah ada? Kamu dan Bulan hanyalah para jenius dari 10.000 era terakhir. Dan sudah berapa lama alam semesta purba ada? Dalam kurun waktu yang tak terbatas, para jenius yang lebih kuat darimu dan Bulan sebanyak 10 hingga 100 kali lipat telah muncul. Semuanya telah terjadi sebelumnya. Peluang seorang jenius menjadi pejuang yang kuat sangat tinggi. Namun masih banyak dari mereka yang gugur. Kembali pada generasiku, tentu saja 10.000 tahun sebelumnya, ada seorang yang bernama Kedi. Dia dinobatkan sebagai seorang jenius 1 dari 100 juta era. Dia langsung melewati Gunung Langit Purba yang sangat ajaib dan tak tertandingi. Saat dia berada di pertempuran, dia mengejutkan ras lain. Selama level penguasa sektor, dia mampu menghabisi Undying pejabat. Sekelompok pemimpin dan Universe naik berlomba-lomba untuk menerimanya sebagai murid mereka. Pada akhirnya, pemimpin kota kekacauan primal yang menerimanya. Lo Feng tertegun. Kaisar Sejatian menggelengkan kepalanya. Di wilayah rahasia alam semesta tertentu, dia meninggal. Saat dia meninggal, dia adalah penguasa sektor puncak. Lo Feng berkedip keras. Bahkan jika kamu adalah jenius nomor 1 di alam semesta umat manusia, itu hanya 1 periode waktu. Dalam 10.000 tahun, 10.000 era, 100 juta era seluruh sejarah umat manusia. Apa yang kamu tahu? Lo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Seseorang harus percaya diri, tetapi tidak sombong. Kaisar Sejatian menggelengkan kepalanya. Bulan itu terlalu sombong. Namun dia tidak tahu bahwa kelompok pemimpin negara semesta bahkan tidak menyukainya. Selama hidup mereka yang panjang, mereka telah melihat banyak orang jenius yang mirip dengannya. Aku akan bekerja keras. Jika orang lain dapat melewati Gunung Langit Purba, aku juga akan bekerja lebih keras, kata Lo Feng. Di layar, Kaisar Sejatian sedikit terkejut sebelum mengangguk. Alasan aku menelepon adalah untuk memperingatkanmu tentang pertandingan kualifikasi. Pertandingan ini pertama-tama adalah pertempuran internal di wilayah awal absolut. Total ada 38 di wilayah itu, 30 orang asli, ditambah 8 orang baru. Lo Feng mengangguk. 38 pertempuran menentukan, memilih 3 teratas. 3 orang terkuat akan memiliki hak untuk menantang orang-orang di wilayah primal. Tentu saja, sangat sedikit yang pernah berhasil. Kaisar Sejatian berkata, yang ingin kubicarakan sekarang adalah pertarungan internal kalian di antara 38 orang. Kamu, Rongjun, dan 6 orang lainnya semuanya orang baru. Dan untuk orang-orang tua di tingkat universe, beberapa dari mereka telah dididik selama ribuan tahun. Saat ini dari 30 orang tua ini, 5 telah melewati tingkat ke-7 jembatan surgawi, dan 25 telah melewati tingkat ke-6. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap. Itu sama sekali tidak aneh. Jika Wuka dan Yang-nya berlatih selama ribuan tahun, mereka semua akan mampu melewati level ke-6 juga, kata Kaisar Sejatian. Itulah kekuatan waktu, bakat kalian mungkin tinggi, tetapi mereka telah berlatih lebih lama. Mengapa mereka tidak berhasil mencapai tingkat penguasa domain setelah sekian lama? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hambatan. Bagi para jenius, mereka pasti bisa melewatinya dalam 1000 tahun.
Namun, level universe memungkinkan mereka untuk mengambil misi dan mendapatkan poin. Dan ini juga saat yang tepat untuk meletakkan fondasi yang kokoh. Tentu saja prestasi mereka akan lebih tinggi nanti. Tidak ada yang bodoh. Mereka semua mengambil kesempatan untuk mendapatkan poin. Dan karena itu, seseorang hanya dapat mengambil 10 misi setiap 100 tahun. Lebih aman, normal, sulit, berbahaya, dan mustahil. Semuanya memiliki batasan berapa banyak yang dapat diambil. Musuh terbesar adalah kelima orang itu. Kelima orang yang telah melewati tingkat ketujuh jembatan surgawi, kata Kaisar Sejatian. Lo Fong mengerutkan kening. 5 pejuang hebat. Bakat kelima orang ini sekurang-kurangnya setingkat Wuka. Dan dengan waktu yang begitu lama untuk berlatih dan berkembang, mereka tentu saja telah mengalami banyak misi dan memperoleh banyak pengalaman. Ini adalah pertarungan kualifikasi pertamamu. Peluang untuk memasuki wilayah primal tidak banyak. Permintaanku padamu adalah agar kamu berhasil masuk ke 3 besar di wilayah awal absolut. Setelah panggilan berakhir, Lo Fong duduk di kamarnya sebentar. Kali ini, aku pasti harus berhasil masuk ke wilayah primal. 6 tahun, aku masih punya 6 tahun lagi. Lo Fong berpikir mengenai 6 tahun ke depan. Dia sudah menyerah pada rencana awalnya. Dia sudah punya gambaran umum tentang rencananya untuk 6 tahun ke depan. Apa kekuatan terbesar Lo Fong saat ini? Itu adalah cakar kanan binatang bertanduk emas dengan 97 kristal sungai darah di dalamnya, patung dewa binatang, 3 gambar kuno, dan teknik merobek langit dan daratan. Sebelum dia pergi ke dunia sungai darah, kekuatan terbesarnya adalah klan Mosa, tablet 9 alam semesta, coretan ruang dan waktu. Namun sekarang semuanya berbeda. Binatang bertanduk emas itu secara alami menguasai hukum asal emas. Dengan melepaskan cakar pertama cakar kanan, penyatuannya dengan energi alam semesta meningkat 10 kali lipat. Tubuhnya sendiri sudah luar biasa kuat. Dalam pertempuran, kekuatanku adalah mampu menggunakan sisi master mental dan petarung. Lo Fong dengan cepat mengatur pikirannya. Sebenarnya, klan Musa seharusnya melatih teknik ilusi. Sebagai gantinya, aku akan membiarkannya bekerja dengan binatang bertanduk emas. Seberapa kuat pertarungan jarak dekat Lo Fong, tidak seorang pun benar-benar tahu. Bahkan Kaisar Sejatian hanya tahu apa yang telah dicapai oleh Lo Fong di kota kekacauan primal. Jurus yang digunakan Lo Fong untuk melewati jembatan surgawi. Selama waktu itu, pertarungan jarak dekatnya jauh lebih lemah daripada master mentalnya. Seiring berjalannya waktu, para jenius paling elit di tingkat umat manusia di alam semesta semuanya melakukan persiapan untuk pertarungan kualifikasi mereka. Lo Fong juga tidak berani bersantai-santai. Lo Fong, bagaimana kamu bisa berkembang begitu cepat? Lo Fong, kau yakin bisa melepaskan teknik halaman ini dalam buku coretan ruang dan waktu? Tunjukkan padaku dulu. Kaisar Sejatian memperhatikan Lo Fong melakukan dengan sukses. Ia menatap tajam. Bagaimana kau bisa meningkatkan lebih cepat daripada di dunia sungai darah? Kaisar Sejatian terkejut. Lo Fong tidak berani bersantai bahkan setelahnya. Sudah setengah tahun sejak dia kembali dari dunia sungai darah. Di jembatan surgawi, penjaga Bevin terkejut melihat Lo Fong muncul begitu saja. Lo Fong, sejak kau melewati level 6, kamu belum kembali sama sekali. Ya, Lo Fong mengangguk. Apakah kamu akan mencoba level ke-7? Bevin tertawa. Kau tampak sangat percaya diri. Aku mendoakan yang terbaik untukmu. Jika kamu bisa melewati level 7, kamu benar-benar akan melampaui bulan. Aku yakin aku bisa berhasil. Lo Fong tersenyum lalu ia berubah menjadi seberkas cahaya. Tingkat ke-7, ini adalah ruang yang luas. Jembatan itu membentang hingga ke angkasa. Di ujung jembatan melayanglah sebuah meteorit kecil berdiameter 1 km. Lo Fong yang mengenakan baju besi merah tua berdiri di ujung jembatan menatap meteorit yang melayang itu. Sebuah batu kecil terlepas dari sisi meteorit mendarat di jembatan itu sendiri. Batu itu berguling sedikit di jembatan sebelum berubah menjadi prajurit bertopeng lapis baja biru. Anak muda Universe level 9, sudah lama tidak bertemu denganmu. Suara pria berbaju biru itu terdengar tua. Aku tidak akan datang kalau aku tidak punya rasa percaya diri, kata Lo Fong. Sangat bagus, pria berbaju biru itu berkata. Biarkan aku melihat seberapa besar peningkatanmu karena kamu begitu percaya diri. Keduanya memiliki gerakan yang sama. Daratan dan langit di sekitar mereka berubah total. Kedua dunia pedang milik mereka bertabrakan dan energi bilah yang tak terhitung jumlahnya saling berbenturan. Peningkatan kemampuanmu sungguh mengejutkan.
Namun kendalimu atas dunia pedang masih sedikit lebih lemah dariku. Pria berbaju biru itu menunjuk Lo Feng. Kalau begitu, sekarang aku akan menggunakan fokus penuhku pada persenjataan Nansen. Jika aku bisa menang tanpa menggunakan pertarungan jarak dekat, maka tidak perlu. Mata Lo Feng berbinar. Energi bilah di sekitarnya meletus, tampaknya menguat, segera menekan dan mendorong dunia pedang lainnya. Bersama dengan itu, dia menunjuk dan berteriak, "Majulah!" Seutas energi bilah pedang emas melesat langsung ke arah pria berbaju biru. Dua dunia pedang yang terkondensasi terbentuk dan tak tertandingi, dan bilah-bilah tajam yang saling beradu hancur berantakan. Pria berbaju biru, kau akan kalah. Setelah mencoba dua serangan, Lo Feng tidak lagi menyimpan energinya. Dia memberi perintah dingin dan menunjuk ke arah pria berbaju biru. Serangan Lo Feng malah berbelok dan menghindar di udara, tidak berhadapan langsung dengan serangan lelaki tua berbaju biru itu. Sementara menghindar, ia terus menyerang lelaki tua berbaju biru itu. Ekspresi pria berbaju biru itu berubah. Kalau begitu, kita akan mempertaruhkan segalanya. Kedua pengendali itu saling berhadapan. Lo Feng mengendalikan tembakan energi bilah itu hingga mencapai tepat di depan pria berbaju biru. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada pesawat ulang alik awan gelap. Energi bilah emas gelap milik musuh juga mencapai Lo Feng. Mereka berdua menghadapi bahaya. Namun, mereka memiliki cara yang sangat berbeda untuk menghadapinya. Sebuah perisai muncul di hadapan pria berbaju biru, dan dia menggunakan energi roh untuk menangkisnya. Lo Feng memegang satu perisai di tangannya, dan bilah bayangan darah di tangan lainnya. Dengan suara gemuruh, bilah itu menekan ruang di sekitarnya, bahkan mempengaruhi energi dunia bilah di sekitarnya. Bilah ini dipenuhi dengan kebrutalan dan sangat cepat. Ujung bilahnya berkilauan keemasan dan langsung menebas benang energi bilah emas itu. Di sisi lain, energi bilah yang dikendalikan Lo Feng secepat kilat. Kecepatan gerakan perisai itu sama sekali tidak bisa mengimbanginya. Setelah menangkis dua kali, pada kali ketiga, perisai itu menembus kepala pria berbaju biru itu. Tubuhnya terjatuh. Lo Feng menatap tubuh berbaju biru itu dan berkata pelan, "Kita berdua memiliki dunia pedang. Namun pedangku dan persenjataan Nansen tidak terlalu berbeda levelnya. Jembatan surgawi tingkat ke-7. Sukses! Bulan, aku sudah memimpin." Lo Feng tersenyum dan melesat ke angkasa, menuju ke lantai 8. Oke guys, sampai sini dulu dan akhirnya ya, sudah resmi, sudah fix ini Lo Feng lebih kuat dari Bulan dan hasilnya sudah nampak di jembatan surgawi ya teman-teman. Sekarang di angkatan Lo Feng paling jenius, paling kuat siapa? Ya Lo Feng, tapi nggak tahu ya, nanti mungkin di nextnya bakal Bulan gimana atau Rongjun, bahkan Rongjun juga ya, kita nggak tahu. Sebelum video berakhir, Min bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.